Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun tidur kembali dalam keadaan sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Bapak buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat-Mu penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusung suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu bersaksi tentang kabar baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita pernah ditolong oleh seorang dokter dari penyakit yang sulit disembuhkan, tentu kita akan dengan senang memberitahukan mengenai dokter itu kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Bagaimana dengan dokter segala dokter, yang bukan hanya sanggup menyembuhkan sakit penyakit, tetapi juga masalah dosa? Pernahkah kita memberitakan tentang dia kepada orang-orang terdekat? Kerinduan Lukas yang terdalam ialah orang lain boleh mengenal Injil dan percaya Yesus. Salah satu dari penekanan Injilnya adalah tentang penyelamatan Yesus terhadap segala suku bangsa. Lukas menunjukkan Injilnya kepada Theophilus, kekasih Allah, seorang pejabat Romawi yang sedang mencari kebenaran atau mungkin sudah percaya. Lukas ingin meneguhkan iman Theophilus supaya ia tidak dibingungkan oleh berbagai berita simpang siur mengenai Yesus yang memang menarik, namun tak semuanya benar dan dapat dipercaya. Lukas melakukan penyelidikan yang mendalam dan seksama terhadap berita-berita yang ada agar dapat menghasilkan tulisan yang benar. Sebagai seorang rekan kerja Paulus dan sudah bertemu dengan banyak saksi mata, tentu tulisannya benar dan dapat dipercaya. Hal ini tak lepas dari pimpinan Roh Kudus yang memandunya. Dengan penulisan Injil ini, firman Tuhan boleh tetap terpelihara, kemurnian dan mudah diteruskan kepada segala suku bangsa dan generasi-generasi selanjutnya, sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus dan mendapatkan hidup yang kekal. Kita bersyukur, selain Lukas, ada 3 lagi murid Tuhan yang menuliskan kisah sejati Sang Juru Selamat manusia. Kisah yang bukan semata-mata tuturan manusia, tetapi juga dari tuntunan Roh Kudus adalah benar dan dapat dipercaya. Bahkan Tuhan Yesus adalah dokter segala dokter untuk semua masalah dosa kita. Sudahkah kita menjadi saksi Kristus kepada semua manusia berdosa yang akan binasa tanpa anugerah keselamatannya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Lukas menulis untuk Theophilus agar dia memperoleh kepastian tentang hal-hal yang telah diajarkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa kebenaran iman bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja, melainkan sesuatu yang dapat dipastikan melalui penyelidikan yang cermat. Ayat-ayat ini menantang kita untuk tidak hanya bergantung pada apa yang orang lain katakan tentang Yesus, tetapi untuk melakukan penyelidikan kita sendiri. Keputusan tentang Yesus terlalu penting untuk diabaikan atau dibuat dengan ceroboh. Mengakui bahwa Yesus adalah pusat dari narasi yang dapat diandalkan mengubah segalanya. Jika kisahnya adalah fakta, itu berarti Tuhan telah masuk ke dalam sejarah, menawarkan harapan dan pengampunan dosa melalui tindakannya, bukan hanya melalui ajarannya. Tujuan Lukas adalah agar Theophilus dan kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Kesaksian yang teliti dari Injil membantu kita untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan kepastian yang lebih besar tentang siapa Yesus sebenarnya, yang akhirnya mengarah pada pertumbuhan iman yang kokoh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami Bapa. Bapa, biarlah firman-Mu ini bukan begitu berlalu saja, melainkan biarlah firman-Mu itu kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.